Teman dan sahabat trader, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Teman-teman, gimana perkembangan trading Anda selama ini dan pembelajaran Anda ya? Ini menarik ya. Semalam laporan tenaga kerja Amerika anjlok 50% dari ekspektasi market para investor. Kenapa bisa demikian? Ya, tidak tahu ya. Sehingga kita melihat ya. Nah, kemarin saya juga barusan ya kita bicara di platform GIC. Kita live ya kemarin dan kita melihat langsung bagaimana perkembangan daripada laporan tenaga kerja ya. Oke, nah dari situ hari ini kembali kita akan membicarakan tentang trading goal ya. Bagaimana perubahannya? Seperti biasa kita akan mau trading goal untuk 1 minggu ke depan. Jadi bagi teman-teman yang pendatang baru, teman-teman boleh subscribe ya, dan kalian klik loncengnya untuk dapatkan notifikasi video saya selalu muncul di hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Jumat, Sabtu kita di jam 6 seperti saat ini, kemudian hari Minggunya jam 10 pagi. Jadi sekali lagi salam sehat. Ya, harus perlu sehat ya baru bisa mencari profit untuk teman-teman di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Rusia, Timur Tengah, Amerika, Korea Selatan ya. Jadi mari kita tetap jaga protokol kesehatan karena kondisi sekarang ada hal baru lagi kelihatan dalam pandemi ya, berubah-ubah terus ya. Ada namanya Om ya sekarang yang disebut Om lagi ya. Berarti lebih gede daripada sebelumnya. Sekarang Omicron, sebelumnya kan hanya varian-varian Delta, sekarang udah ada pangkatnya Om. Berarti ini lebih tua, lebih berbahaya katanya. Jadi berhati-hatilah ya. Oke teman-teman, kita kembali ke ini ya. Jadi saya selalu anjurkan teman-teman untuk berhati-hati ya, termasuk di dalam trading juga. Teman-teman masih banyak belajar lah ya. Jadi oleh sebab itu, bagi Anda pemula jangan coba-coba di akun real karena sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya, sangat berisiko ya kalau Anda tidak belajar. Tetapi kalau Anda belajar dengan baik, malah justru bukan sebuah risiko besar, tetapi malah kita bisa mendapatkan keuntungan ya yang lumayan. Jadi oleh sebab itu latihan dulu pakai demo, jangan hanya sebatas mendengar-dengaran ya, para YouTuber, para promotor ya mengatakan trade itu gampang, sehari dapat sekian ya. Kalau dia tiap hari dapat sekian itu lucunya ya, dia masih mau keluar-keluar di YouTube kan. Jadi teman-teman pakai logika berpikir. Karena saya banyak itu ya, baik murid saya maupun yang tiap hari saya dengar telepon dari teman-teman masyarakat Indonesia selalu merasakan terjebak ya, terjebak. Kadang-kadang memang kalau kita fair sih belum itu terjadi, kita nggak bisa salahkan ya semata-mata kita dijebak ya. Tapi seringkali oleh karena keserakahan kita sendiri dan kita tidak mau berpikir logika, sehingga tawaran yang menggiurkan, wow ini peluang untuk kaya gitu ya, selalu begitu, sehingga setelah itu baru menyesal ya. Oke teman-teman, kita kembali ya. Teman-teman, laporan tenaga kerja semalam sangat buruk seperti tadi saya katakan. Dan anehnya kita melihat ya, bahwa apa yang terjadi di dalam ini ya, di dalam indeks dolar justru tidak begitu pengaruh besar kelihatannya ya. Turun bentar kalau kita lihat time frame kecil ya. Semalam ini ya. Kita kalau melihat di time frame kecil itu turun bentar ya, tapi tidak begitu
berdampak gitu ya, tidak begitu dampak. Semalam saya sempat gambar begini ya supportnya ya, teman. Kalau semalam saya gambar ya, saya sempat menggambar begitu dan dia tidak bisa menjebol ya. Saya semua gambar begitu. Nah, ya. Dan dia tidak bisa itu ya. Berita keluar ya, hanya bertahan di sekitar kita punya support begitu, bertahan, dia nggak bisa jebol dan dia malah kembali naik ya. Ada something wrong ini ya. Oke. Jadi kita ada apa ini teman-teman ya? Oke. Banyak kali saya juga mendengar, termasuk sebelum ada pertanyaan, kenapa ya kadang-kadang fundamental keluar kok nggak sesuai dengan arah. Nah, teman-teman, karena saya adalah orang precision technical, fundamental bagi saya hanya melihat sekilas untuk melihat apa, tapi namun sebetulnya saya lebih suka ke teknikalnya, karena teknikal langsung melihat reaksi daripada para pasar. Oke. Jadi teman-teman, jadi kita melihat ya ke emas pengaruhnya apa. Jadi hal seperti itu kita lihat emas ya. Nah ya, emas malah naik ya. Oke. Teman-teman, sekali lagi ya, saya mau informasikan bahwa kalau bagi teman-teman yang mau belajar precision secara advance ya, teman-teman bisa hubungi saya di WhatsApp, dan juga ada kalau mau trading khusus trading call juga ada ya. Teman-teman bisa WhatsApp ya ke WA saya dalam deskripsi ini. Oke, sekarang kita lihat ya. Bagaimana sih kita melihat? Seperti saya selalu katakan bahwa dari beberapa minggu lalu emas menjelang ya, menjelang Desember, seasonality-nya akan Desember Januari cenderung naik karena apa? Ya, karena Natal dan Imlek ya. Dan kita mau lihat ya, semalam sudah mulai rebound ya emasnya ya. Kita akan cari range untuk agar kita bisa transaksikan ya. Oke, kita akan cari range pergerakan harga emas. Apa yang mesti kita lakukan ya? Semalam laporan tenaga kerja jelek, emas naik, itu harmonis ya, serasi. Namun anehnya ya, dolar juga tidak turun amat. Nah, kita melihat ada sebuah anomali ya, seperti saya katakan bahwa ini emas adalah safe haven. Jadi US naik, emas juga naik, ini kemungkinan akan terjadi situasi safe haven. Hati-hati ya, kenapa? Karena masalah selain sustainability tadi juga ini masalah tadi yang saya katakan, ada om-om udah mulai muncul ya. Omicron sudah ditemukan di Amerika dan Amerika sudah mengkampanyekan vaksin lagi ya. Sehingga semalam menyebabkan Dow Jones jatuh, Nasdaq jatuh ratusan poin ya. Jadi ini akan mendukung emas naik lagi ya. Nah, kita lihat ya, emas sudah mulai naik. Oke. Kita melihat kalau kondisi ini seperti apa yang akan kita lakukan. Kalau kita akan memulai cenderung buy ya. Kalau Senin dia masih di sini, kita akan melakukan buy di sini ya. Saya ganti. Kita akan buy. Dan buy di sini, kemudian
Kita akan membuat batasin stop loss ya. XL TP TP1 kita akan membuat TP2 ya. TP1 TP2 ya. Oke, ini skenario pertama ya. Kalau dia jebol begini ya teman-teman, kita masih sebenarnya ada melakukan, kita bisa melakukan buy ya. Buy terakhir di sini ya. Kita melakukan batasin resiko, stop loss di sini, TP di sini 1, kemudian kita akan membuat TP2 di sini ya, di angka ini ya. Kita buy di angka ini, kita stop loss di angka ini, TP1 di sini, TP2 di sini ya. Karena ini wilayah-wilayah emas yang cukup murah. Oke. Sekarang kalau minggu depan misalnya ya, dia sempat tembus di sini ya, setelah tembus ya teman-teman ya, kita baru boleh melakukan buy di sini ya. Kita akan membuat stop loss di sini. Kemudian kita buat TP1 di sini. Dan kita mau TP2 di sini ya. Oke. Ini ada skenario buy. Namun, boleh nggak kita melakukan sell? Ya, tentu kita akan bisa karena kita ambil momentum sedikit ya. Meskipun kita kecenderungan naik, tapi kan dia nggak naik langsung lurus loh ya. Kadang dia kan naik berupa gelombang, turun dulu, baru nanjak pelan-pelan naik gitu ya. Kayak begini kan dia, dan naik kan dia turun dulu, naik turun dulu, naik turun dulu ya. Ya kita ambil peluang gelombangnya, kita boleh melakukan sell sekarang. Di sini. Artinya, jikalau dia masih berkisar-kisar gini ya, belum sampai sini, kita boleh melakukan sell. Ini saya ubah ke ya, teman-teman, saya selalu ingatin ya bahwa saya tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun yang mengatasnamakan investasi yang menjanjikan bunga sekian persen hasilnya ya. Teman-teman, saya lihat para edukator ya, rata-rata namanya dipakai, dan saya lihat juga ada teman-teman yang termakan itu. Biasanya mereka pakai Telegram lah, IG lah atau apa gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman. Ya. Mereka suka pakai nama-nama kayak kita-kita begini ya, untuk jadi adminnya lah apalah ya. Dan itu pasti penipuan teman-teman. Jadi karena kita tidak apa ya,
Bagi kita sangat tidak masuk akal ya kalau investasi bisa jadi fixed income. Itu sudah pasti bodong dan penipuan. Jadi saudara hati-hati. Makanya belajar dengan baik ya. Saudara akan tahu itu masuk akal apa enggak penawarannya. Jadi karena nama saya sudah sering dipakai juga di situ ya. Dan teman-teman juga ya, saya lihat teman-teman kita yang sesama memberikan edukasi di YouTube sering dipakai ya. Karena kalau dia pakai nama sendiri kan tidak laku gitu ya. Jadi teman-teman harap berhati-hati. Dan gak usah dilayani yang begitu ya. Karena belakangan saya lihat banyak korban. Bahkan saya sendiri pun sering di WA-in dengan janji-janji ya sehari 100% tuh. Enak nggak dengarnya tuh teman-teman. Kalau segampang itu teman-teman ya, nggak ada orang miskin lagi itu ya. Dan kalau bisa begini dia nggak mungkin cari kita kan ya. Ya, masa ya dia mau kasih nggak kenal kita nggak apa dia mau kasih rejeki begitu kan nggak masuk akal ya. TP1 di sini. Lebih bagus uang saudara belajar trading sendiri. Kalau rugi pun saudara masih puas dapat pelajaran kan. Kenapa saudara rugi kan? Ya, ini sell ya. Oke. Kemudian kita akan melakukan ya kalau dia masih terus naik. Ya, kita masih boleh melakukan ya. Kita boleh melakukan sell di sini ya. Melakukan sell di situ. Oke. Kita akan membuat stop loss ya. Untuk batasi resiko. Kemudian kita akan membuat TP1 di sini ya. TP2 di sini. Ya. Oke. Teman-teman, semoga bisa membantu. Ini adalah trading plan kita untuk 1 minggu ke depan ya. Kita akan melihat apa yang terjadi. Jadi teman-teman ini tentu adalah sebuah gambaran. Teman-teman jangan tangkap ini sebagai sinyal langsung mentah-mentah begitu. Supaya teman-teman belajar ya. Jauh lebih bagus kalau saudara yang bisa menggambar sendiri seperti ini. Jadi sebenarnya saya sedang mengajarin Anda itu untuk membuat analisa dengan secara simple tapi sangat powerful ya. Karena banyak orang WA saya setelah dia ikut saya punya cara yang tadinya loss besar-besaran sekarang justru sudah bertumbuh akunnya ya. Jadi sangat menarik teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.